Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwika Anggiani. Di sini saya akan bahas mengenai materi selama 1 semester mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu ilmu. Ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang menjelaskan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari suatu objek menurut metode-metode tertentu yang merupakan suatu kesatuan sistematis. Ilmu juga merupakan pengetahuan, akan tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Karena apa? Pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai sebab akibat yang hakiki dan universal. Selanjutnya yaitu metode ilmiah atau proses ilmiah. Merupakan keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawabannya atau pemecahannya. Di sini selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian dapat didefinisikan sebagai sketsa atau kerangka spesifik yang didesain oleh peneliti yang menggambarkan rencana proses penelitian secara keseluruhan. Jenis dari rancangan penelitian yaitu kualitatif, kuantitatif, deskriptif, eksperimental, diagnostik, dan eksplanatori. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai variabel. Pengertian dari variabel yaitu simbol atau konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai-nilai. Dalam suatu penelitian, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan agar penelitian dapat diterima dan dibuktikan, yaitu memberikan solusi penyelesaian terhadap masalah yang sedang diteliti. Salah satu tahapnya adalah memberi nama pada variabel. Dan jenis-jenis variabel yaitu yang pertama, variabel kuantitatif, yang kedua, variabel kualitatif, yang ketiga, variabel independen, yang keempat, variabel dependen, yang kelima variabel moderator, yang keenam kontrol. Dan selanjutnya yaitu research problem atau masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini adalah langkah pertama untuk mengetahui dengan tepat apa yang akan dilakukan dan mengapa melakukan hal tersebut. Dalam pernyataan masalah dapat terdiri dari paragraf dan berfungsi sebagai dasar untuk proposal penelitian atau dapat diringkas menjadi hanya kalimat dalam pendahuluan penelitian. Dan selanjutnya, langkah dasar perumusan atau evaluasi masalah yaitu langkah pertama, mengidentifikasi area masalah yang luas. Langkah yang kedua yaitu pelajari lebih lanjut tentang masalahnya. Selanjutnya, peneliti harus mencari tahu apa yang sudah diketahui tentang masalah tersebut dan menunjukkan dengan tepat aspek yang akan ditangani oleh penelitian ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai research objektif atau penelitian objektif. Nah, tujuan penelitian biasanya diekspresikan dalam istilah awam dan ditunjukkan kepada klien maupun peneliti. Tujuan penelitian dapat dikaitkan dengan hipotesis ya atau digunakan sebagai pernyataan tujuan dalam penelitian yang tidak memiliki hipotesis. Meskipun sifat penelitian belum jelas bagi orang awam dari hipotesisnya, ia harus mampu memahami penelitian dari tujuannya. Pernyataan tujuan penelitian dapat menjadi pedoman kegiatan penelitian. Dan selanjutnya pembahasan yang akan dibahas yaitu hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dan tahap-tahap pembentukan hipotesis pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, hipotesis pendahuluan atau hipotesis
linear. Yang ketiga, pengumpulan fakta. Yang keempat, formulasi hipotesis. Yang kelima, pengujian hipotesis. Yang keenam, penerapan hipotesis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengutipan sumber pustaka. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Adapun jenis-jenis dari kutipan, yang pertama yaitu kutipan langsung dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ini adalah kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya sama persis dengan teks aslinya. Dalam merujuk sumber kutipan ini, di teks utama disebutkan referensinya dengan menulis nama, pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halamannya. Dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang menyajikan tidak sama dengan teks aslinya. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat dari penulis sendiri. Dalam pengutipan ini, sumber rujukan harus disebutkan baik dengan nomor halaman atau tanpa nomor halaman. Paling sedikit ada 2 jenis kutipan tidak langsung atau ada 2 cara dalam mengutip secara tidak langsung. Pertama, dengan meringkas, menyimpulkan, atau merujuk pokok-pokok pikiran orang lain. Yang kedua yaitu pengambilan populasi dan sampel. Yang pertama, teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan cara penentuan dan pengambilan sampel. Terdapat beberapa teknik sampling yang biasa dilakukan dalam penelitian pendidikan. Secara garis besar, ada 2 jenis teknik sampling. Yang pertama yaitu sampling probabilitas dan yang kedua sampling non-probabilitas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai data dan sumber data. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses tertentu. Pengertian data primer dalam sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. Dan pengertian dari sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi secara umum. Dan untuk teknik-teknik pengumpulan data yaitu yang pertama survei atau dan kuesioner. Yang kedua data statistik. Yang ketiga wawancara, yang keempat observasi. Sementara itu, berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang kerap kali digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi, teknik triangulasi. Dan untuk penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Jika dalam proses penguji terdapat bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Dan untuk penelitian menggunakan case study itu atau penelitian lapangan dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah, keadaan, dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini.
serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Dan untuk penelitian menggunakan library research, yaitu penelitian kepustakaan yang merupakan metode dalam pencarian, pengumpulan, dan penganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Selanjutnya yaitu penelitian dengan menggunakan etnografi dan fenomenologi. Penelitian menggunakan pendekatan etnografi adalah sebuah riset dilakukan dalam lingkungan masyarakat di mana objek atas topik penelitian tinggal, bekerja, atau berinteraksi. Dan untuk penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi didefinisikan sebagai oleh beberapa pakar dan peneliti dalam studinya. Fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpresionalnya dalam proses penelitian eksplorasi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dari penjelasan materi tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.